Setelah Endang Susmitawati Pura mengandung daripada anak Brawijaya, beliau mengidam ingin makan rujak mentah, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi raksasa kembali. Maka beliau diusir dari kerajaan Majapahit. Kepada para penonton, pemirsa channel Kendelireng dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga tayangan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan. Saksikan terus perjalanan kisah sejarah Kerajaan Majapahit. Lama-kelamaan Endang Susmitapura mengandung anak dari Prabu Brawijaya. Suatu ketika dia ngidam ingin memakan rujak mentah. Dalam ngidamnya ingin memakan rujak mentah tersebut, ia pun berubah menjelma lagi menjadi seorang raksasa. Sang raja sangat terkejut serta murka kepadanya, kemudian mengambil tombak dan ingin membunuh Endang Susmitapura. Akan tetapi tidak terlaksana, sebab Endang Susmitapura segera lari dan kembali lagi ke dalam hutan. Setelah Endang Susmitapura sampai di dalam hutan, raksasa perempuan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang berwajah tampan dan diberi nama dengan Ki Dilah atau Arya Dilah. Setelah Ki Dilah dewasa, bertanya kepada ibundanya, siapakah ayah dari Arya Dilah? Mendengar pertanyaan dari Arya Dilah tersebut, ibunya sangat terkejut. Lalu ibunya menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang raja yang ada di negeri Majapahit. Arya Dilah pun berniat pergi ke negeri Majapahit untuk mengabdi kepada sang Prabu Brawijaya. Dicegah sama ibundanya, namun Arya Dilah tetap memaksa dan ingin pergi. Sesampainya di negeri Majapahit, Arya Dilah bertemu dengan Patih Gajah Mada di pertemuan agung. Setelah menjelaskan yang menjadi kemauan Arya Dilah, maka sang Patih Gajah Mada pun menghantarkan Arya Dilah ke hadapan raja. Sang raja pun mengizinkan Arya Dilah untuk menjadi abdi pengawal. Sewaktu-waktu Prabu Brawijaya berniat ingin berburu ke tengah hutan. Namun
dicegah oleh Aryadila. Kenapa repot-repot dan susah-susah sang raja berburu ke tengah hutan? Saya, Aryadila, sanggup mengiring macan-macan buruan di hutan ke alun-alun negeri Majapahit. Sang raja pun menurut apa yang disampaikan dari Aryadila. Tetapi jika tidak bisa mendatangkan hewan buruan ke tengah alun-alun, maka Aryadila akan mendapatkan hukuman mati. Aryadila lalu berangkat ke dalam hutan menemui ibundanya, memberitahukan apa yang jadi kesanggupan kepada sang raja. Ibunya pun bersedia membantu mengumpulkan bermacam-macam binatang buruan di hutan. Setelah semua binatang buruan sudah terkumpul, lalu digiring oleh Aryadila sampai di alun-alun Majapahit. Hal tersebut membuat hati sang raja sangat gembira dan bahagia. Dengan jasanya tersebut, maka Aryadila diterima segala karyanya. Selesai sang raja berburu, kemudian Aryadila diangkat kedudukan menjadi raja di negeri Palembang dan diberi nama Arya Damar dan disertai abdi 10.000 orang. Kemudian Arya Damar pun berangkat dari Majapahit dan berhenti bersinggah di kota Gresik. Sementara itu, istri tua Prabu Brawijaya, Ratu Dwarawati, putri dari Campa, sangat kecewa dan tidak rela bila dimadu dengan putri Cina. Ia meminta supaya putri Cina tersebut dipulangkan ke orang tuanya. Jika istri mudanya itu tidak disingkirkan, maka dia yang akan mundur. Karena besar kasih sayangnya terhadap istri pertama, Prabu Brawijaya tidak sanggup memulangkan putri Cina ke negerinya. Maka sang raja lalu memanggil Patih Gajah Mada untuk diutus menyerahkan putri Cina kepada Arya Damar dengan disertai surat. Patih Gajah Mada pun berangkat bersama putri Cina itu dan dengan surat dari sang Prabu Brawijaya menemui Arya Damar di Gresik. Patih Gajah Mada melaksanakan perintah raja serta menyerahkan surat tersebut kepada Arya Damar. Dan isi surat dari sang raja tersebut yaitu putri Cina dilengsarkan jadi istri Arya Damar, tetapi berhubung baru mengandung tidak diizinkan menidurinya, tunggulah sampai melahirkan. Arya Damar pun bersedia dan Arya Damar beserta putri Cina berangkat menuju Palembang. Setelah beberapa lama Arya Damar dan putri Cina menetap di Palembang, putri Cina pun melahirkan seorang anak dari Brawijaya V yang kemudian diberi nama dengan Raden Patah. Kemudian pernikahan dari Arya Damar dan
putri Cina tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Raden Kusen. Dengan demikian terciptalah suatu silsilah yang rumit antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Demikian kisah pahlawan legendaris Arya Damar yang sangat misterius dan simpang siur. Semoga bisa menambah manfaat wawasan bagi kita semua. Saksikan terus kisah-kisah dari Kendil Ireng.